Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Oke kawanku, jadi ceritanya hari ini saya dapat garapan masuk itu HP Vivo ya. Kebetulan serinya adalah Y02T dan si pembeli HP mengeluhkan bahwa HP-nya tidak bisa dinyalakan atau tidak bisa dicas ya. Kehabisan baterai kemudian dicas dia tidak bisa. Dan kronologi dari HP ini adalah HP-nya terakhir jatuh ya kawan. Dan kondisinya seperti ini, ketika saya colok cas itu muncul logo petir, kemudian ada keterangan 10% sebenarnya di sini. Namun selanjutnya muncul logo baterai tanda tanya. Kemudian ada keterangan phone temperature is low ya, atau temperatur rendah seperti ini. Dan di video kali ini akan saya bagikan solusi atau cara pertama atau langkah yang kalian bisa lakukan ketika mendapat masalah seperti ini ya. Barangkali mungkin di tipe lain atau Vivo lain yang mengalami masalah seperti ini. Karena kasusnya habis jatuh maka kita harus bongkar ya kan. Dan simak video ini sampai akhir. Oke, langsung saja kita bongkar atau eksekusi HP-nya ya kan. Sedikit tips ya, memang untuk setiap permasalahan HP itu kadang-kadang faktornya itu berbeda-beda ya. Namun kronologi dari terakhir HP-nya itu sangat menentukan ya kawan. Jadi setiap ada masalah HP sebaiknya ditelusuri faktor sebelumnya, mungkin jatuh atau kena air atau habis download sesuatu, itu bisa membedakan atau tidak mengecoh kita ya. Karena kasus jatuh atau kena air yang jelas itu pasti hardware. Jadi kita bisa menentukan langkah yang kita ambil. Dan itu bisa diterapkan di semua tipe HP ya, tidak terpaku di Vivo saja seri Y02T ini ataupun Realme, kemudian Xiaomi, Samsung dan lain sebagainya. Oke, ini kita bongkar penutup belakang dari Vivo Y02T ini ya. Tentunya dengan kondisi atau kronologi habis terjatuh, kita akan pastikan dulu soket baterai itu tidak terlepas atau mungkin kadang-kadang bergeser ya, dan kita cek terlebih dahulu. Karena yang jelas dengan keterangan yang tadi temperature is low, itu ada kemungkinan efek terjatuh dia bergeser ya untuk soket baterai. Itu cara yang paling mudah terlebih dahulu dan agar kita juga tidak salah eksekusi. Oke, ini sudah terbuka untuk penutup belakang dan ini adalah kondisi mesin dari Vivo Y02T. Ini mungkin langkah pertama kita coba lepas terlebih dahulu ya untuk soket baterainya. Di sini tidak ada putus ataupun sobek. Kita coba pasang lagi. Dan saya coba juga charging terlebih dahulu. Kita lihat responnya. Oh ternyata tidak respon ya kawan. Ini saya coba tunggu beberapa detik dan ini kita coba lepas dulu. Kita cek juga soket penghubung di bagian sebelah baterai ini. Ternyata ini juga berpengaruh ya kawan. Ini karena jalur LCD dan juga jalur charging itu terhubung melalui fleksibel ini. Jadi ketika terjatuh itu juga rentan lepas ataupun bergeser, atau dia sebenarnya masih terkoneksi namun kurang sempurna. Itu juga mempengaruhi ya. Ini saya bersihkan sekalian dan kita pasang ulang, kemudian baterai juga pasang. Oke, kita coba charger lagi ya. Nah, ini masih di logo petir. Kemudian kita tunggu beberapa saat apakah dia bisa. Ini alhamdulillah ya, sudah tidak ada gambar baterai. Ini ada 14%, kemudian ada logo berjalan untuk proses pengisian. Itu artinya kita menemukan masalahnya memang sepele ya, ada di fleksibel penghubung charger dari Vivo Y02T ini. Karena efek jatuh itu kita tidak pernah tahu mana yang bagian bergeser
dan ini walaupun hanya tergeser sedikit itu akan berpengaruh kepada jalur pengisian atau jalur charging, karena secara skema itu melewati papan charger, kemudian fleksibel, kemudian diolah oleh mesin atau IC charge, kemudian terakhir untuk arus itu masuk ke baterai. Jadi di salah satu rangkaian itu ada masalah, otomatis jalur pengecasan juga masalah. Walaupun tadi kalau dicek di bagian konektor bawah itu jelas aman ya, karena dia masih terkoneksi ketika di colok charger. Itu artinya untuk konektor bagian bawah ataupun papan itu tidak ada masalah. Ternyata masalahnya di jalur bagian atas yang menuju ke mesin. Oke, untuk mengantisipasi mungkin di sini akan saya tambahkan untuk double tip atau selotip ya. Ini pakai selotip kertas. Kita akan timpa di bagian atas soketnya ini, tidak usah terlalu banyak agar tidak mengganjal terlalu tinggi ya, mungkin 1 lembar atau 2 lembar. Nah, ini kita kasih selotip seperti ini, atau kan bebas gunakan apa saja. Ini hanya untuk mengantisipasi ya, untuk kedepannya mungkin soketnya akan lebih kuat atau tidak goyah ketika lain kali HP-nya ini terjatuh. Seperti cukup seperti ini saja, ini cukup membantu. Kemudian kita pasang ulang untuk tutup belakang dan tinggal baut secara keseluruhan ya. Nah, di sini terlihat dengan kita tambah selotip tentunya dia akan semakin presisi ya. Nah, seperti ini. Dan mungkin itu adalah salah satu langkah awal yang mungkin kalian harus pastikan jika HP ini masih baru terjatuh ya. Pasti jelas soket baterai ataupun soket penghubung itu wajib kawan-kawan cek ya. Dan ini setelah saya nyalakan, HP-nya juga masih terkoneksi dengan charger dengan baik, dan ini sudah 14%. Itu artinya masalah selesai ya kawan-kawan. Tinggal mungkin baut semua dan rakit semua. Ini akan coba saya cek untuk arus dari charger yang masuk ini menggunakan USB detektor ya, agar mungkin akan juga bisa lihat nanti bahwa ini untuk jalur pengecasan sudah normal. Oke, ini menggunakan USB detektor. Di sini sudah muncul ampernya 1,12 ini ya. Ini sudah sangat normal sekali. Untuk pengecasan itu di atas ampere, ampere 0,50 itu sudah masuk ya. Ini tinggal tunggu di 1 jam atau 30 menit pun juga sudah akan nambah untuk presentase baterainya. Oke kawanku, untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Mungkin ya ringan, tapi saya harap ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang mungkin punya masalah atau kendala seputar smartphone. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang terus mendukung channel ini agar Infotech bisa terus berkembang dan terus berbagi video bermanfaat seputar permasalahan smartphone. Oke kawanku, sampai jumpa di konten selanjutnya.